UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan membahas soal-soal kalkulus 1, melanjutkan yang kemarin ya. Jadi ini videoku yang ke-8 untuk materi setelah UTS. Jadi aku lanjut ke soal-soal terkait turunan dan pada video ini aku fokus membahas terkait turunan implisit. Jadi ada beberapa tipe soal turunan implisit di sini. Ada yang trigono, ada yang Euler dan logaritma natural, dan ada yang polinomial biasa ini. Oke, jadi mungkin aku langsung mulai aja untuk yang pertama. Oke, buat teman-teman yang bingung turunan implisit itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi turunan implisit itu sebenarnya kan kita di sini punya dua variabel ya, X sama Y. Nah, tapi Y di sini itu sebenarnya kita anggap sebagai fungsi terhadap X. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman punya bentuk sin X per XY. Nah, XY-nya ini sebenarnya merupakan sebuah fungsi yang dia berkaitan dengan variabel X juga. Jadi ketika teman-teman nurunin ini, kalau teman-teman mau nurunin ini kan, katakanlah teman-teman punya bentuknya Y kuadrat nih. Nah, di mana Y-nya itu sebenarnya fx kuadrat. Tentu di sini teman-teman bisa kalau mau nurunin pakai aturan rantai. Jadi kalau ini diturunin, itu ntar ketemunya 2Y. Tapi karena kita tahu Y-nya ini fungsi terhadap X, itu teman-teman turunin jadi dy per dx. Yang mana sebenarnya ini bentuk lainnya ya 2 fx. Ya ini kalau teman-teman sadar ini cuma turunan rantai biasa kan. Nah tapi kita tulisnya sebagai Y. Jadi itu sebenarnya turunan implisit. Oke, aku langsung lanjut ke soalnya aja. Tadi aku udah kopas belum? Aku kopas lagi aja. Ini di sini. Oke. Tentukan turunan kedua itu jika diketahui. Ya, berarti teman-teman perlu nyari dx-nya dulu. Nah, kan teman-teman punya p x ditambah p plus xy ditambah ey sama dengan e x plus yp. Nah, ini kalau teman-teman mau nurunin implisit, teman-teman itu perlu perhatikan penulisannya itu gimana. Ini sini aku pakai implikasi. Mungkin buat yang matematika tahu implikasi itu gimana. Ini kita nulisannya gini ya, penulisannya. Nah, di sini kita sebenarnya pakai aturan-aturan turunan yang udah kita kenal. Ini kita berarti nurunin px-nya dulu. Turunan px itu pi. Ini jangan lupa tanda implikasinya ditambah. Nah, turunan ini itu teman-teman punya pi plus x y. Nah, ini teman-teman berarti perlu pakai aturan perkalian di sini. Dan aturan perkaliannya itu berarti eh y. Ini karena kita nurunin x-nya dulu, kan x-nya 1, nyisain ini. Ditambah pi plus x
Kita turunin Y-nya, berarti kita punya DY X. Ditambah E dikali Y. Karena E ini konstan, berarti kita cukup nurunin Y-nya. Berarti lagi-lagi ini DY dx. Selanjutnya kita perlu nurunin yang ini. Yang ini mungkin akan lebih enak teman-teman pandangnya jadi gini. Nah, turunan dari ini itu berarti min epi dikalikan x plus y min pi min satu dikalikan turunan dari x plus y. Turunan dari x itu satu, turunan dari y itu dy per dx. Wah, sepertinya cukup susah bentuknya. Nggak juga sih. Haha. Ini jadinya min epi, epi. Ini x plus y min pi min satu. Ini tetap kutulis aja di sini satu plus dy dx. Ini sebenarnya ini kan bisa dibuat jadi pecahan ya, tapi nanti kita sederhanakan nanti aja di akhir. Nah, ketika kita mencari turunan implisit dan kita udah turunkan seperti ini, selanjutnya kita perlu menyatakan yang ada dy dx-nya itu di satu ruas dan yang nggak ada dy dx-nya di ruas lainnya. Ini aku hapus. Ini untuk memudahkan, aku sederhanakan dulu untuk ruas kanannya ya. Ini berarti min epi x plus y min p min satu ditambah min epi x plus y min p min satu dy dx. Nah, di sini teman-teman baru nyatakannya ada pi-nya semua di satu ruas. Ini plus epi x plus y min p satu dy dx. Ini min epi x plus y min p min satu minus p minus p plus e kali y. Apakah ada lagi? Nggak ada ya. Terus selanjutnya ini seperti ini. Kita distribusi keluar dy per dx-nya. Ini teman-teman bagi sehingga ntar ruas kirinya bersisa di dx saja. Ini karena aku sudah mulai memperhatikan durasi video karena sepertinya yang kemarin cukup panjang ya. Jadi aku memanfaatkan fitur yakni Kopas.
Maaf. Oke, jadi ini dy per dx. Nah, tapi yang diminta di soal, apakah dy per dx atau turunan kedua? Sayang sekali yang diminta di soal itu turunan kedua. Jadi mau nggak mau, teman-teman harus turunin lagi. Nah, cara nyari turunan kedua itu teman-teman turunin ini. Nah, pasti nanti di dalam bentuk turunannya ada bentuk dy per dx-nya. Nah, bentuk dy per dx-nya itu ntar teman-teman substitusiin ini secara keseluruhan. Tulis sehingga dapat diperoleh. Ini teman-teman turunin. Berarti di sini pakai aturan pembagian. Nah, berarti turunan dari yang pembilangnya dulu. Ini akan menjadi min EP min P min 1 X plus Y min P min 2 1 plus DDX. 1 plus DDX ini turunan dari X plus Y minus turunan dari P itu 0. Jadi nggak aku tulisin aja. Minus ini berarti P plus E DDX. Dikalikan dengan ini. Waduh, ini harus kita kecilkan kawan. Kita pakai aturan pembagiannya di sini. Kita minuskan. Jadi sebenarnya turunan implisit ini panjang biasanya sih. Tapi susah sih enggak sebenarnya. Ini kita minuskan dengan ini dikalikan dengan turunan penyebutnya. Nggak cukup aku tulisin di sini. Atau aku kecilin aja. Coba kita lihat turunan dari penyebutnya itu. Ini. Lalu turunan dari penyebutnya. Turunan dari P plus E. X kan berarti P plus E. Turunan dari E berarti 0. Nggak aku tulisin ya. Dan turunan dari ini berarti plus EP. Kita kalikan min P min 1. X plus Y min P min 2. Dan turunan dari X plus Y itu 1 plus DDX. Oke, ini kalau mau kelihatan full semua, aku kecilin lagi. Wah, ternyata masih tidak terlihat. Nah, kecil banget ternyata. Ya, per bagian penyebutnya kita kuadrat. Oh, maaf. Nah, apakah sampai di sini selesai? Sebenarnya belum benar-benar selesai. Kenapa? Karena sebenarnya kita belum mensubstitusikan DDX, DDX. Ada DDX lagi, ini DDX. Kita perlu substitusikan ini, otakin ke DDX, DDX dan di turunan keduanya. Tapi karena bentuknya udah cukup berantakan dan jelek, teman-teman bisa substitusiin sendiri ya. Jadi yang seharusnya kita lakukan, kita substitusikan yang aku kotakin ke yang aku lingkarin.
Jadi mungkin kurang lebih begitu untuk turunan implisit nomor satu ya. Jangan lupa untuk penulisannya. Ini di sini aku pakai implikasi, 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 implikasi. Jadi yang kita punya ini dan kita dapetin dari serangkaian implikasi itu dy per dx-nya. Ini aku cukup yakin penulisannya harusnya implikasi, bukan diimplikasi. Karena dia tidak berkebalikan. Oke, jadi ini nomor satu. Aku lanjut ke nomor dua ya. Apa di bawah? Kita lanjut nomor dua. Dua, ah, kita punya sin X, XY, ditambah cos Y, wah, aku tidak sadar kalau aku sempat terpental. Oke, jadi kita lanjut dari sini ya. Jadi tadi di sini aku menyederhanakan nomor dua a. Di sini aku tuliskan. Jadi kita pakai aturan pembagian di sini. Untuk bagian pembilangnya, jika kita turunkan akan menjadi cos X minus sin Y dy dx karena Y fungsi terhadap X. Jadi tiap kali kita menurunkan yang ada variabel Y-nya, pastikan selalu dikalikan dengan dy dx. Ini kita kalikan dengan XY minus sin X plus cos Y, turunan dari penyebut, ya penyebutnya, kita pakai aturan rantai Y plus X dy dx. Ini turunan dari XY per, aduh, bergelombang gitu, bos. XY kuadrat. Nah, sedangkan untuk yang ini, teman-teman pakai aturan pembagian lagi bisa, mungkin perkalian juga bisa. Tapi aku pembagian aja di sini. Jadi nilai cos X, cos Y, minus sin X, sin Y, dx per cos Y kuadrat. Nah, di sini mungkin untuk mempermudah supaya enggak, ini kita tinggal menjadikan satu yang ada di dx-nya di satu ruas.
Mungkin untuk latihan, aku kasih ke teman-teman. Di sini teman-teman tinggal mengumpulkan, ini ketulis langkah-langkahnya, sederhanakan, dan kumpulkan yang ada di DX di satu ruas. Nyatakan D per DX, turunkan D per DX dengan aturan pembagian. Lalu turunkan D per DX untuk mencari D. Lalu substitusikan DY per DX ke DX sama dengan sesuatu ke D per DX yang ada di ini. Mungkin aku akan fokus menjaga durasi. Jadi untuk nomor 2A gini, ini tinggal teman-teman nyatakan D per DX. Tinggal disederhanakan coret-coretan aja. Yang penting teman-teman teliti. Ini sebenarnya teman-teman bisa juga kalikan silang dulu. Ini ke sini dan ini ke sini. Oke, lanjut. Aku mau ngerjain soal nomor B. Ini kita punya, karena aku putusin ngerjain nomor B karena ini mungkin lebih sederhana sebagai contoh teman-teman. Jadi ada gambaran. Kita punya XY plus sin XY. Sama dengan artan Y. Nah, ini akan lebih mudah untuk teman-teman pahami sebagai contoh soal. Jadi ini kita seperti biasa kita perlu turunkan kedua ruas. Turunan dari X kali Y, kita pakai aturan perkalian, yakni kita peroleh hasilnya itu Y. Ini hasil dari turunan X dikalikan dengan Y. Turunan X kan 1. X D dx. Lalu di sini turunan dari cos. Turunan dari sin. Itu cos X Y. Dan turunan dari X kali Y tadi, Y plus X D dx. Ditambah turunan dari cos X Y itu minus sin X Y. Y plus X. Ini turunan dari X Y lagi. Lalu turunan dari artan Y. Turunan dari artan Y adalah 1 plus Y kuadrat. Nah, tapi kita perlu kalikan DY per DX. Buat pengingat lagi, tiap kali kita menurunkan sesuatu yang variabelnya pada turunan implisit,
itu kita harus kalikan dengan dy per dx. Nah, selanjutnya ini mungkin teman-teman di ruas kiri bisa disederhanakan 1 plus cos xy min sin xy y plus x dx sama dengan ini. Ini bisa teman-teman sederhanakan lagi. Ini gue kopas saja ya. Ini dikali y ditambah ini dikali x dx sama dengan 1/1 plus y kuadrat dx. Nah, di sini kita perlu ngumpulin di sini kenapa aku tiba-tiba mengerjakan soal nomor B dan untuk soal nomor A-nya aku jadikan sebagai latihan karena ini sebagai contoh soal akan lebih terlihat jelas jika kita ngumpulin d dx di satu ruas. Yang tadi cukup susah. Di sini teman-teman kumpulkan yang ada d dx-nya. Berarti kan ini di satu ruas. Nanti aku mau ke di ruas kiri. Ini kita jadi minus ya. Yang mana kursor? Ini aku tulis aja. Nah, ini teman-teman bisa sederhanakan jadi 1 plus cos xy min sin xy x minus kuadrat d dx. Selanjutnya kita sederhanain sini aku kopas saja. Nah, ini kita baru nyari turunan pertamanya. Jadi yang ribet dan mungkin bikin males di turunan implisit itu lebih ke panjang aja sih. Susah sih enggak menurutku. Dan mungkin menurut teman-teman juga gitu. Nah, untuk ini teman-teman harus nyari mungkin buat turunan keduanya aku nggak kerjakan buat teman-teman latihan. Jadi teman-teman di sini pakai aturan pembagian. Nah, nanti ketika ketemu ada bentuk yang ada variabelnya, teman-teman jangan lupa dikalikan dy per dx. Nah, nanti hasil dari turunan keduanya kan pasti ada dy per dx-nya. Nah, itu nanti kita substitusiin ini di pecahan dy per dx ini ke bentuk yang ada dy per dx-nya di turunan keduanya. Jadi untuk turunan implisit kurang lebih gitu.
Aku coba lanjut ke soal nomor 3. Mungkin di sini ada 3 soal. Ini kayak nggak begitu susah semua sih. Dan mungkin harusnya nggak ribet juga. Mungkin aku coba, ini aku coba pangkat Y. Oke, ini aku coba turunin 2 ruas. Ruas ini menjadi 0 dan aku fokus ke ruas kiri. Ini EY DDX karena kita turunin pangkat sesuatu. Nah, ini kita pakai aturan perkalian. Aku turunin dulu Y-nya. Ini jadi ln X kuadrat per 1 dy per dx ditambah turunan dari ini 2x y x kuadrat per 1 sama dengan 0. Nah, ini berarti ini cukup sederhana. Ini plus ln x kuadrat per 1 dx sama dengan minus 2xy x kuadrat plus 1 ini jadi dy pada x sama dengan min 2xy per plus ln. Ini buat turunan pertamanya. Mungkin turunan keduanya aku jadikan latihan buat teman-teman. Yang pasti ini teman-teman turunkan pakai aturan pembagian. Habis itu pasti ada unsur ddx di dalam turunan kedua yang teman-teman dapetin. Nah, ddx itu teman-teman substitusiin ini. Jadi memang untuk turunan implisit ini ribet, enggak ribet. Susah sih, enggak. Tapi ribetnya, ya ampun ribet. Oke, ini aku lanjut ke nomor B. Karena aku berusaha stay on track mengejar durasi juga. Nah, aku takutnya teman-teman mungkin bosan jika video pembahasan soalnya panjang-panjang durasi. Ini teman-teman turunkan kedua ruas. Ini teman-teman dapetin, ini harus pakai aturan perkalian berarti ya. Ini kan ln Y ditambah X per Y. Ini turunan dari X-nya 1. Ini dx. Ini turunan dari ln Y ditambah ln X dx ditambah Y per X. Sedangkan ini tetap turunan dari pangkat sesuatu dikalikan dengan turunan XY. Ini kita kumpulkan yang ada ddx-nya di satu ruas. Ini mungkin langsung aku gini kan. X per Y plus ln X minus EXY X ddx sama dengan
EX Y minus ln Y minus Y per X. Nah, ini teman-teman tinggal bagi. Nah, ini kita baru nyari turunan pertama. Mungkin untuk turunan kedua, aku serahin ke teman-teman juga buat cari. Ini pakai aturan pembagian, ya sesuai yang udah aku omongin tadi. Atau mungkin kalau buat mau pastiin jawaban, teman-teman bisa tulisin jawabannya nanti di kolom komentar. Atau mungkin kirimin ke chat lewat WA. Lalu yang C, kita punya E sin X, Y, sin EX. E sin X, Y, sin E X. Ini kita turunkan ke dua ruas. Maaf. Ini kalau diturunin, berarti S sin X tetap turunin dari sin X-nya ini cos X, turunan dari X-nya Y plus X dx. Nah, turunan dari sin EX itu cos EX, EX, Y plus X dx. Ini kumpulkan yang ada DDX-nya di satu ruas dan yang nggak ada DDX-nya di ruas lainnya. Ini mungkin aku langsung aja coba. Ini langsung aku minus DDX minus sin X cos X. Berarti di sini teman-teman dapetin DDX-nya EXY cos EXY kali Y minus E sin XY cos XY per. Oke, jadi ini turunan pertamanya dengan menggunakan turunan implisit. Lalu untuk mencari turunan kedua, aku jadikan aku jadikan latihan untuk teman-teman. Ini diturunin pakai aturan pembagian. Sebentar ketemu, pasti akan ada unsur DDX di turunan kedua yang teman-teman temuin. Karena ketika teman-teman nurunin sesuatu yang ada Y-nya, itu harus dikalikan DYDX. Nah, nanti DDX yang ada di unsur turunan kedua itu, teman-teman substitusin ini semua. Oke, jadi untuk turunan implisit mungkin cukup segini aja. Semoga bisa membantu teman-teman semua belajar. Terima kasih.